Halo teman-teman semua. Nah, kebenaran saya lagi liburan nih. Kali ini saya sedang berada di Bali, di salah satu hotel yang eh, posisinya itu ada di tebing ya. Posisinya di tebing. Nah, ini biasanya menjadi pertanyaan teman-teman semua ya. Bagaimana nih kalau kita punya properti yang posisinya turun ke belakang? Boleh nggak sih? Living in Harmony bersama Master Felix Andrian. Boleh nggak sih? Nah, jadi kita harus tahu kondisinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini hampir sederetan hotel di sini posisinya itu dari jalan itu ke belakang tuh turun. Nah, lalu gimana nih? Kita bahas ya bagaimana kondisi feng shui yang seperti itu, buruknya apa, baiknya apa, kondisinya harus digimanain sih, harus apakah boleh kita punya properti yang posisinya turun ke belakang. Apakah betul itu akan bikin kita jadi tidak hoki? Apakah betul itu akan bikin kita menjadi peruntungannya tidak baik? Nah, lalu bagaimana nih dengan properti-properti seperti ini? Ya, bahkan di sini sangat mewah. Nah, hotel-hotel di sini sangat mewah. Mereka dibuat sedemikian rupa yang posisi konturnya itu ya memang menurun ke belakang. Nah, yuk kita nanti akan bahas lebih jauh lagi tips-tipsnya seperti apa dan bagaimana kalau kita akan memilih tempat-tempat atau properti yang jalannya turun ke belakang ya. Oke, kita bahas. Ketika kita memilih sebuah properti, rata-rata ini menjadi pertanyaan juga dari beberapa klien saya, dari beberapa teman-teman saya juga ya, bahwa gimana nih, apakah boleh membeli properti yang posisi tanahnya turun ke belakang ya. Memang banyak dipercaya bahwa posisi tanah turun ke belakang itu tidak baik secara feng shui ya. Disebabkan ya memang banyak dari teman-teman kita hanya mengetahui bahwa katanya peruntungannya menjadi turun ke belakang itu karena semakin rendah berarti peruntungan kita dalam bisnis, dalam keuangan dan lain-lain itu menjadi menurun ya. Kalau secara grafik itu kelihatannya semakin ke belakang semakin turun, itu kurang bagus gitu ya secara filosofinya gitu. Nah, tapi apakah sebetulnya yang menjadi masalah, kenapa secara feng shui tidak disarankan untuk membeli properti-properti yang posisinya dari jalan itu turun ke belakang ya. Artinya tanah kita lebih rendah posisinya dibandingkan jalan raya. Nah, sebetulnya secara prinsip kita melihat di kota-kota besar ya, pada umumnya problem itu terjadi apabila kalau tanahnya turun ke belakang, itu otomatis posisi lahan kita itu tentunya ya namanya air ya. Kalau kita melihat prinsip fisika gitu ya, posisi air itu akan selalu mencari dataran yang lebih rendah, betul kan? Nah, jadi kalau misalkan terjadi hujan besar dan lain-lain ya, kemungkinan misalkan terjadi banjir, tentunya lahan-lahan yang posisinya lebih rendah dibanding jalan itu akan terendam air ya. Nah, jadi kalau zaman dulunya sekali kan belum begitu terbentuk jalan raya itu tidak seperti sekarang ya. Nah, rata-rata mereka lebih banyak melihat, karena namanya juga feng shui, melihat bagaimana kondisi dari sebuah sungai ya. Nah, aliran sungai itu bagaimana? Nah, tentunya kalau lahan kita lebih rendah posisinya dibandingkan posisi aliran sungai, tentunya itu sangat beresiko ya. Karena ketika si sungai itu meluap ya, tentu lahan kita, atau biasanya mereka kan dulu agraris ya, mereka memiliki lahan-lahan seperti lahan pertanian. Nah, itu rata-rata lahan pertanian mereka akan terendam. Nah, ketika lahan mereka banjir, otomatis panen mereka gagal. Nah, itulah makanya disebutkan bahwa lahan-lahan yang lebih rendah itu ke belakangnya lebih rendah, itu sebetulnya beresiko untuk mereka gagal panen. Sehingga itu membuat istilahnya ya kalau sekarang itu tidak hoki ya, tidak beruntung gitu.
Nah, lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang kita melihat banyak juga mungkin ahli-ahli feng shui yang menyarankan klien-kliennya bahwa oh, jangan beli lahan yang posisinya lebih rendah dibandingkan jalan raya. Why? Ya karena mudah sekali kalau kebanjiran ya lahannya akan terendam banjir ya. Nah, jadi sebenarnya inti permasalahannya di sana. Jadi kalau kita lihat, ini kebenaran saya ada di daerah Bali ya, hampir semua hotel-hotel mewah itu ya posisinya pasti bisa dipastikan mereka yang memiliki view laut seperti ini atau view pantai seperti ini, otomatis mereka pasti posisinya seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini, bahwa posisi jalan rayanya tentunya akan lebih tinggi dibandingkan area belakangnya ya, karena mereka mencari view ke pantai, mencari fasilitas pantai. Ya kita tahu sendiri ya, pantai itu pasti posisi terendah di daratan ya, pasti paling rendahnya ya pantai, otomatis ke belakang pasti lebih rendah gitu ya. Nah itu mau tidak mau, bahkan kalau untuk beberapa di daerah Uluwatu dan ya seperti yang saya posisi sekarang saya ini, itu posisinya memang bisa sampai berapa belas lantai itu di bawah jalan raya ya posisinya. Nah, lalu bagaimana? Apakah itu membuat kondisi properti kita menjadi ya kurang baik gitu ya? Nah, kembali lagi bagaimana kita memperlakukan secara struktur, secara utilitasnya, bagaimana penyaluran drainasenya ya. Selama itu dilakukan dengan baik, otomatis itu tidak akan terjadi ya, tidak akan sampai istilahnya terendam banjir gitu ya. Ya itulah kondisi-kondisi yang mungkin kita perlu ketahui. Jadi sampai di mana sih sebetulnya permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi ya, permasalahan yang mungkin saja kurang baik efeknya. Nah, jadi apakah sama sekali kita tidak boleh membeli properti yang berada di bawah jalan ya? Nah, itu kembali ya, kita lihat situasinya, kita lihat lokasinya. Apakah lokasi tersebut daerah banjir misalnya? Kalau memang itu daerah banjir, saya memang juga tidak sarankan untuk kita membeli properti-properti yang posisinya levelnya di bawah jalan, karena kemungkinan ya kalau jalan rayanya aja bisa banjir, apalagi lahan kita yang lebih rendah dibandingkan jalan raya ya. Nah, itu yang kita perlu pertimbangkan. Lalu hal kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana traffic kendaraan di daerah tersebut ya, karena traffic kendaraan ini juga berpengaruh. Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar ada kejadian-kejadian bahwa ada kendaraan yang bablas ternyata nyangkut di atap rumah gitu ya, karena posisi rumahnya berada di bawah jalan ya. Itu juga kita harus mempertimbangkan hal itu ya, karena secara keselamatan itu juga perlu kita ketahui bahwa oh, daerah situ bagaimana traffic kendaraannya, apakah banyak kendaraan yang jalannya kencang atau daerahnya daerah belokan ya, yang memungkinkan kendaraan bablas gitu ya. Kalau terjadi kecelakaan, bablas ya bisa masuk ke dalam rumah kita ya, karena posisi rumah kita lebih rendah dibandingkan jalan raya. Ya tentunya properti-properti seperti yang berada di pinggir pantai atau pinggir laut seperti ini juga itu tentu kita perlu pertimbangkan bahwa kondisi tsunami misalnya, bagaimana terjadi kalau misalkan sampai terjadi tsunami, apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita pertimbangkan. Tentunya hal-hal itu juga menjadi satu pertimbangan ya. Memang kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu menjadi sesuatu yang tidak hoki juga tentunya ya. Jadi kita harus cermat melihat apakah sama sekali tidak boleh ya. Kembali kita harus melihat kasus per kasus ya, kita melihat kondisinya, kita melihat juga secara keselamatannya seperti apa. Itu yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi kita perlu tahu dulu basicnya, why lahan di bawah jalan raya itu yang posisinya menurun ke belakang itu kurang baik. Jadi apakah misalkan kalau kita punya properti yang posisinya lebih rendah dibandingkan jalan raya, kita harus uruk tanah kita menjadi selevel atau bahkan lebih tinggi daripada jalan raya. Nah, itu kita harus pertimbangkan lagi fungsinya untuk apa ya, seperti apa kondisi lahan di daerah tersebut ya. Ya kalau kita bayangkan ya kondisi perhotelan seperti ini, lalu kita malah jadi uruk, ya nggak mungkin lah ya kondisinya ya. Akan sangat berat sekali untuk secara konstruksi ya. Oke. Nah, mudah-mudahan hal ini yang saya sharingkan hari ini bisa memberikan satu pencerahan bahwa apakah boleh kita memilih properti yang posisinya lebih rendah dibandingkan jalan raya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Telah Anda ikuti Living in Harmony bersama Master Felix Andrian. Saksikan kembali episode-episode lainnya